Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Kamis 26 September 2024. Kita akan mencoba untuk kembali memetakan satu hari ke depan di XAU, GU, GC, kemudian pound, euro, dan nanti kita lihat Bitcoin. Sebelum kita membahas lebih lanjut baik untuk analisa maupun review, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Wijaya Trading, klik like, subscribe, dan share videonya sebanyak-banyaknya untuk membantu teman-teman yang baru menekuni dunia trading bisa lebih teredukasi. Kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dari awal sampai saat ini, dan mudah-mudahan yang didapatkan menjadi berkah buat keluarga dan orang-orang terdekat. Terima kasih. Kita langsung ke materi. Kita coba untuk review satu hari kemarin di emas. Satu hari kemarin kita perkirakan emas masih akan bergerak naik ya, meskipun kita akan menguji di area resisten, kemudian di bawah juga kita menguji dengan area koreksinya. Karena potensi masih bergerak naik, kita menempatkan posisi buy di 2667.15. Kemudian target yang terdekat di 2674.37. Selanjutnya jika tidak ada tanda pembalikan masih berpeluang lanjut hingga di 2681. Kita lihat kondisi real time-nya yang sudah terjadi. Posisi buy ini kena di 2667, kemudian naik hanya sekitar berapa ini ya? Sekitar 300-an ya, 340-an. Maka yang kita lakukan ketika sudah tersentuh adalah membatasi resiko. Apakah itu nanti juga dijadikan sebagai area untuk recovery-nya dengan menempatkan posisi yang baru, atau justru kita hanya menutup di area itu kemudian nanti melihat peluang berikutnya. Dua-duanya punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama, hanya kita bagaimana cara bermainnya. Baik, kita lihat ini kalau kita tempatkan untuk manajemen resikonya, kita bisa membatasi di kisaran 400 ya, di kisaran 2662 untuk bisa menutup kerugian, atau kita bisa melakukan recovery di sini dengan pendingnya tentunya ya, atau dengan switching atau dengan averaging. Di area ini kalau kita menempatkan posisi baru, saya yakin posisi buy ini pasti akan tercover dengan baik karena pergerakan hingga mendekati area sell-nya atau mendekati di 2650. Satu, recovery sudah selesai, artinya proses untuk meminimalisir tingkat kerugian dari buy ini sudah selesai. Yang pertama itu kita siapkan areanya. Yang kedua, kita membaca dari candle yang terbentuk. Jadi ketika dia ada momentum kemudian dibalik, maka perhatikan bagaimana cara mengenali market itu berbalik. Yang kedua, perhatikan juga bagaimana konfirmasinya. Saya yakin kalau teman-teman mengikuti materi dengan baik, maka ini bisa menjadi petunjuk ada satu tanda di situ mulai ada pembalikan, sehingga dengan kondisi yang ditutup dengan merah seperti ini, kita bisa menempatkan posisi sell yang baru di sini. Kalau kita menutup posisi ruginya atau melakukan switching, averaging, dan sebagainya. Kenapa menentukan di situ? Karena kita melihat tutupan candle. Yang kedua, kalau kita menggunakan pending, maka kita menempatkan di kisaran tadi ya, 400 dari titik entry itu kisarannya di 2662, 2663. Exitnya di mana? Exitnya ketika sudah menutup dari kerugian tentunya. Kemudian ketika bergerak turun berada mendekati area ini atau
sell ini karena sudah ditutup ya, karena posisi awal sudah kena, kita recovery di area yang lebih berdekatan, maka sell ini dilakukan pengubahan atau dilakukan penutupan. Kemudian tutupan candle bagaimana? Tutupan candle kita lihat sejauh mana dia bergerak turun, kemudian bagaimana karakteristik candle itu, apakah ada tanda pembalikan, apakah terkonfirmasi, baru kita menempatkan posisi buy berikutnya. Selama itu tidak ada, selama masih konsolidasi, selama tidak terkonfirmasi dengan lebih signifikan, maka tentu kita lebih baik menunggu di sana. Nah, bagaimana kalau konsolidasi hanya sampai pada resisten? Ya, tentu kalau tidak memenuhi syarat kita lebih baik tidak usah entry ya, karena itu akan lebih baik daripada nanti kena pingpong naik dan turun. Jadi dalam trading tidak selalu satu hari itu wajib harus dapat. Kita mengikuti alurnya saja, mengikuti dinamika, kemudian cocokkan yang ada di pola yang ada di pasar itu sesuai tidak dengan strategi trading kita, sesuai tidak dengan sistem yang kita gunakan, sesuai tidak dengan SOP kita. Kalau itu sesuai silahkan. Yang lain misalkan tidak cocok di situ, jangan entry di situ buy, jangan entry di situ sell. Dia punya pertimbangan silahkan. Kita kalau punya alasan lain, punya dasar lain, boleh dimanapun kita menempatkan, asalkan betul-betul sudah dicermati sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan sistem tradingnya, dan disiapkan antisipasinya. Itu yang paling penting, bukan paling penting valid atau tidaknya, benar atau tidaknya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada, baik itu sesuai dengan analisa kita, sesuai dengan yang kita rencanakan maupun tidak, kita semuanya sudah siap. Itu kira-kira untuk reviewnya di satu hari kemarin. Tidak ada pergerakan signifikan, hanya konsolidasi kecil, sehingga mungkin tidak banyak maksimum kita dapatnya. Di euro bagaimana euro? Euro kita lihat kemarin kita perkirakan euro itu akan koreksi turun dulu, setelah itu baru naik. Sehingga fokus utama kita sebenarnya adalah sell. Fokus utama kita adalah sell ya, karena akan koreksi ya di kisaran di sini. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya mendekati area resisten, kemudian kembali memantul ke atas dan posisi buy tersentuh di sana. Jika target ini belum kita tutup, misalkan sudah 100 lebih, misal belum sampai kita close, hanya karena kita yakin dengan target yang di atas 1.12185, maka yang kita lakukan adalah membatasi resikonya, atau kita tempatkan recovery-nya di kisaran 60 sampai dengan 100 untuk kita recovery. Jadi mau diturunkan sampai dimanapun tidak masalah, tetap saja nanti bisa berakhir dengan profit ya. Itu kira-kira di pound sterling, di euro. Kemudian di GU ya, pound sterling USD bagaimana? Sama halnya dengan euro, kita perkirakan akan terkoreksi dulu dengan sell-nya, kemudian setelahnya akan memantul ke atas, kita uji di atas dengan resistennya, dan jika tidak bisa break akan kembali turun. Kalau di pound sterling USD kita mendapatkan maksimum ya dari sell-nya, tidak ada perlawanan di sana sampai target tercapai, bisa dapat dengan baik. Berada lepas dari sana ada koreksi naik, walaupun tidak sampai di resisten, kembali bergerak turun lagi dan jauh lebih panjang. Maka di pound sterling kita bisa dapat maksimumnya, baik dari naik maupun turun dapat. Dari sini pun kalau kita manfaatkan peluang buy-nya masih dapat, kalau targetnya kisaran 180 sampai 200 ya. Kemudian kita lihat bagaimana di pound sterling Jepang yen atau GJ-nya. GJ kita perkirakan akan bergerak naik. Kita perkirakan bergerak naik. Mungkin ada teman kemarin yang sudah kita share di grupnya ya. Bagaimana dengan GJ-nya?
Oke, ketika kita menempatkan posisi sell di sini terkena ya, maka yang kita lakukan dari recovery. GC ini kita menggunakan 100 sampai 200 untuk recovery-nya ya. Sehingga ketika tersentuh posisi buy dihapus, kemudian kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan menempatkan batasan resiko kita, target terdekat itu di sini. Ya, untuk recover ya, ini recover di sini. Kemudian untuk kita membatasi di kisaran mendekati angka 200 itu di kisaran di sini ya. Sehingga exit di sini tetap bisa mengcover dari kerugian dari sell-nya. Yang kedua, setelah tercapai dan tertutup candle-nya sempurna, maka baru kita membuat satu simulasi lagi ya, di mana kekuatan bullish ini sudah mulai bergerak naik atau mendominasi. Kalau kita tarik naik kemudian turun ini, merah sudah dimakan oleh warna hijau dan breaknya di sini, maka kita bisa menempatkan posisi baru ya. Kita bisa menempatkan posisi buy dengan target maksimum berada di sentuhan yang banyak di sentuhan di sini. Targetnya di antara 300 sampai 400. Kalau kita lihat ini sudah tercapai dan kita bisa exit sebelumnya ya. Kita bisa menempatkan target sesuai dengan yang kita rencanakan tentunya. Satu, sesuaikan dengan daily range-nya. Yang kedua, sesuaikan juga dengan style kita. Kita menggunakan target berapa yang menjadi aturan main kita, maka sesuaikan saja. Di pound sterling Jepang yen kita juga bisa memaksimalkan di sana ya. Mudah-mudahan teman-teman yang memulai dengan Jepang yen juga nanti bisa lebih menyesuaikan ya. Kita coba untuk kembali memetakan lagi satu hari ke depan. Kita mulai dari emas. Setelah kemarin konsolidasi tidak bisa jauh lebih kuat pergerakannya, tidak ada yang mendominasi. Itu artinya hari ini akan diuji di area support resisten yang terdekat di situ. Selama ini tidak dilewati, selama tidak ditembus dengan signifikan, maka akan bergerak naik turun di antara itu. Sehingga hari ini harus berhati-hati ketika market masih berada di dalam. Kita bisa manfaatkan peluang pendeknya ketika betul-betul sudah terpenuhi syarat aturan main kita. Di atas ini dengan target yang mungkin cukup dekat, kita bisa menempatkan posisi buy dengan target pertama di situ. Ya, sekalipun konsolidasi, tetapi secara umum tren itu masih sangat kuat naik. Masih sangat kuat naik. Bukan kuat lagi, tapi masih sangat kuat naik. Jadi kalau kita lihat, bahkan pola itu akan terbentuk seperti ini ya. Ini saya anggap datar, saya anggap konsolidasi. Maka setelahnya tinggal nanti break ya. Breaknya kemana, karena berada di tengah, jadi dua-duanya punya peluang yang sama. Saya lebih condong bergerak ke atas dulu dari histori yang ada ini, meskipun saat ini berada di bawah ya, agak di bawah, tapi saya akan buat simulasi ketika naik seperti ini. Kemudian nanti akan mencoba untuk melawan, setelahnya jika tidak bisa break akan kembali bergerak naik lagi. Di mana kita menempatkan peluangnya, menempatkan posisinya ya. Sekali lagi kita bisa menunggu break di antaranya ya. Kalau kita bersabar kita bisa menunggu break. Bagi teman-teman yang ingin manfaatkan peluang kecilnya berada di dalam antara area range itu ya, kita bisa manfaatkan di antara ini dulu ya. Kita bisa menempatkan buy di situ di 2664.66, kemudian kita targetkan yang terdekat di 2670. Oke, kemudian masih kuat di sana, kita juga bisa menempatkan target berikutnya lebih panjang, kisarannya di 2676. Nah, kita bisa targetkan berikutnya di 2676.59. 2676.59
Sementara untuk maksimumnya hari ini, kalau kita lihat ada news nanti malam setelah kemarin konsolidasi, ini harus berhati-hati ya, bisa nanti lebih panjang. Kita coba menggunakan lihat dari range sebelumnya. Nah, mungkin ini yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk daily range-nya. Kita kurangi sedikit. Oke, naiknya kira-kira bisa maksimal di sini ya. Namanya kita perkirakan nanti bisa mendekati atau bahkan bisa tepat di situ ya. Untuk area jenuh, mengingat ini cukup jauh ya. Buy-nya di 2691. Silakan nanti sambil mengikuti dari candle-candle baru yang terbentuk, apakah nanti ada petunjuk sampai di sana, tentu nanti kita bisa melihat dinamikanya. Semuanya akan tergantung bagaimana kondisi real time-nya. Jadi analisa ini bersifat perkiraan sementara, karena nanti akan kita selalu update berdasarkan kondisi yang terkininya. Tidak bisa kita hanya menggunakan ini sampai malam, bahkan siang pun nanti kalau ada pengaruh yang signifikan kita bisa melakukan perubahan. Namanya simulasi. Sekali lagi, batasan silakan nanti ditentukan batasan resikonya. Kemudian area penting perhatikan, karena itu menjadi titik balik, menjadi titik pantulan, nanti bisa menjadi titik pantulan dan menjadi titik yang paling kuat ketika nanti dia break sangat signifikan. Yang kedua, kita manfaatkan peluang dari pantulan di sini ya. Ketika di resisten tidak bisa break, kemudian ada konfirmasi merah, kita bisa manfaatkan peluang sell-nya sampai di titik supportnya. Ya, dihitung nanti kira-kira cukup enggak ya. Nah, kita perkirakan jika nanti break akan seperti ini, akan bergerak turun, kemudian berada di support ya, berada di support, akan kembali memantul ya. Dan jika tidak bisa ditutup lebih tinggi, akan kembali bergerak turun. Hari ini bergerak turun, kita perkirakan maksimum berada di sini ya, berada di sini. Jadi nanti menjadi area jenuh jual itu berada di kisaran 2623. Oke, kita menempatkan posisi sell karena cukup berdekatan dengan area supportnya, sehingga kita hindari dulu berada di dalam ya. Kita akan menempatkan posisi dekat-dekat dengan support di situ ya. Jarak kita ukur, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kemudian targetnya kita perkirakan berada di retracement-nya dekat di sini. Kira-kira 500 saja ya. Kenapa kita memperkirakan terlalu kecil? Diingat ini konsolidasi berada di area range ya, sehingga bisa mantul di situ. Ini sell-nya terdekat saja, kita di 2653.12. Diingat juga ketika ini tidak cocok, area ini cukup beresiko, lebih baik hindari ya. Saya mempersiapkan ini bagi teman-teman yang tentu punya nyali dan punya persiapan yang matang di sana. 2647.26. Kemudian target selanjutnya kita akan sampai pada support ya, sebelah bawah lagi dengan jarak yang cukup lebih panjang, kira-kira sekitar 700 ya. Oke, turunkan sedikit. Nah, ini untuk target yang kedua, untuk sell-nya di 2639 2639.86 ya.
maksimum bergerak turun kita perkirakan di 2623. Area jenuh jual kita perkirakan di 2623. Silakan nanti diuji ketika mendekati area ini. Perhatikan dari candle yang terbentuk, perhatikan struktur yang ada di sana. Apakah mulai ada tanda bahwa kekuatan bearish itu mulai melemah, kemudian strukturnya mulai menuju ke atas atau swing low-nya mulai naik. Nah, kita nanti tentu akan lihat setelah terbentuk candle-candle yang terbarunya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu untuk di XAU-nya. Sementara untuk yang pair lain kita akan sampaikan sesudah ini ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mereview atau bisa menguji ke depan. Jadikan itu nanti sebagai bahan perbandingan. Nah, dan pada akhirnya bisa menentukan, bisa mengambil keputusan sendiri yang itu lebih sesuai dengan style masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan bisa maksimum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.